Bagaimanapun kondisinya, Umadu, madu murni. Lagi kurang sehat, Umadu, madu murni. Mau badan fit dan tetap sehat, Umadu, madu murni. Bukan hanya sekedar makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi, tapi juga anugerah dari Allah yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan obat alami untuk segala penyakit. Sekarang Umadu punya kemasan baru. Dari yang kayak gini, jadi kayak gini. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih Umadu saja, yang 100% murni tanpa bahan tambahan. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Cek sound, suaranya terdengar aman ayah bunda abang kakak semuanya. Mohon direspon terlebih dahulu di kolom chatnya kalau sudah memang dirasa aman. Aman. Oke, kalau memang aman. Oke, bismillah. Terima kasih yang sudah merespon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la haula
wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seluruh keluarga besarku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu ya pagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terus senantiasa lisan kita dibasahi dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ayah bunda, abang kakak begitu banyak curahan gelontoran nikmat yang telah Allah persembahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Allah masih membangunkan kita dalam kondisi sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tak terbayang Bunda Titi kalau kita bangun ternyata sedang ditanya oleh malaikat munkar nakir ya. Ya Allah, tapi alhamdulillah hari ini ketika bangun masih ditanya sama anak, masih ditanya sama suami ya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah ya. Terkhusus syukur yang amat sangat luar biasa besar Allah masih menakdirkan hidayah kepada kita semuanya Ibu Bapak. Sehingga kita masih Allah takdirkan bisa kembali hadir dalam rangkaian program Quranic Vibes. Karena jujur ayah bunda bang kakak ya, belajar istiqomah itu susah. Belajar istiqomah itu kadang males ya. Apalagi yang dikajinya Al-Quran. Masih gitu-gitu aja gitu kan ya biasanya ya. Ya jujur aja Bunda dari beberapa bulan ke belakang gitu kan ya. Di mana program Quran Vibes itu dulu tuh sampai tembus di 800, 900 ya. Tapi sekali lagi Allah seleksi ya kan. Allah pilih dan Allah pilah. Maka Abdul mengucapkan terima kasih banyak dan congratulations kepada ayah bunda abang kakak semuanya yang senantiasa selalu istiqomah, yang senantiasa selalu bisa hadir walaupun di tengah-tengah kesibukannya, walaupun di tengah-tengah perjuangan pagi harinya. Tapi alhamdulillah ayah bunda abang kakak semuanya Allah kembali hadirkan. Ya mudah-mudahan hadirnya kita tentu bukan pertanda iman kita lagi bagus, bukan pertanda kita orang yang soleh dan solehah gitu kan ya, tapi pertanda bahwa Allah begitu cintanya kepada kita karena Allah ingin hidup kita senantiasa lebih baik dari waktu ke waktu dengan senantiasa selalu mengaitkan hati kita kepada Al-Quran. Maka ayah bunda bang kakak, terima kasih banyak nih kepada seluruh keluarga besar rumah muslim. Maka yuk jangan sampai hanya kita aja gitu ya. Aman Bunda, mantap sambil nyiapin bekal suami, anak gitu kan ya. Tapi kita juga tetap terkoneksi hati kita, telinga kita, pikiran kita dengan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita lewat ayat per ayat, lembaran per lembaran setiap harinya ya. Maka tentu jangan hanya kita aja nih yang mendapatkan kemanfaatan dari apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Tentu silahkan ayah bunda abang kakak kembali bantu sharekan, kembali bantu ingatkan, boom kembali di Facebook, di IG, dimanapun lah ya, update status dan sebagainya. Silahkan ayah bunda abang kakak semuanya. Abdul hanya bisa senantiasa sama-sama kita berjuang untuk terus mengistiqomahkan syiar. Karena tidak tahu dari WA yang mana sahabat kita Allah bukakan hidayahnya, sehingga sama-sama bisa hadir di kelas-kelas ya, dan tentu jangan pernah merasa khawatir. Insya Allah apapun yang kita lakukan mungkin dirasa tidak ada apa-apanya, hakul yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berbuah aliran pahala kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keluarga besarku, rumah muslim dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, setelah kita mengajak sahabat-sahabat kita yang lainnya, teman-teman kita yang lainnya, ya, dan salah satu program yang senantiasa selalu digaungkan setiap paginya. Nah, aman Bunda, siap. Ya,
yang senantiasa selalu menjadi booster untuk kita semuanya, yaitu program sedekah subuh. Karena ya bunda abang kakak semuanya, kenapa program ini senantiasa selalu kita spill setiap pagi? Karena ingin ini juga menjadi salah satu program yang berdampak terhadap diri kita. Gitu kan ya. Kalau dalilnya sudah jelas, barang siapa yang bersedekah di hadapan Allah karena Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ambatas sama fi sumbulatin mi'atu habbah, gitu kan ya bunda ya. Maka Allah akan melipat gandakan segala pahala-pahala dari sedekah-sedekah yang senantiasa kita keluarkan karena satu, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis lain mengatakan setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun ke muka bumi ini. Lalu salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang bersedekah." Nah, maka Abdul nih, seraya ingin sama-sama boosterkan, meriadohkan sedekah subuh ini sebagai sedekah activity rutinan kita. Ya tidak harus besar ibu bapak semuanya. Mau 1.000 kah, mau 2.000 kah, mau 5.000 kah, nggak jadi masalah ya bunda. Atau berapapun silakan ya bunda ya. Yang penting mah Allah tidak melihat besar ataupun kecilnya, tapi yang Allah lihat adalah keistiqomahan kita sampai sejauh mana nih ya, untuk sama-sama kita bisa berkontribusi. Boleh nomor rekening 7266250268, silakan di capture dulu ya bunda bang kakak, dan juga bisa menggunakan fitur QRIS, lebih simpel untuk sama-sama kita bisa berdonasi ataupun bersedekah di pagi hari, karena insya Allah sedekah pagi itu akan membuka gerbang rezeki kita semuanya ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abdul ucapkan terima kasih banyak kepada ya bunda abang kakak yang senantiasa selalu istiqomah menitipkan sebagian hartanya lewat program-program sedekah subuhnya. Semoga itu juga menjaga aliran pahala kepada ya bunda abang kakak semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Abdul juga terima kasih banyak nih ya kepada segenap keluarga besar SSD yang Masya Allah selalu menjadi garda terdepan untuk terselenggaranya program-program Rumah Muslim ini ya. Baik program di rutinitas kita ataupun di program eksklusif kita, bahkan program-program yang lainnya ya. Dan Alhamdulillah kabar gembira, kemarin ada beberapa yang bergabung bersama kami di GSSD gitu kan ya. Dan berita info penting nih untuk seluruh keluarga besar SSD, mana suaranya? Coba yang sudah bergabung di grup SSD boleh dong berkomentar di kolom chatnya. Saya, gitu kan ya. Sambil nanti ada info yang akan Abdul sampaikan sebagai tanda syukur karena ayah bunda abang kakak sudah menjadi bagian keluarga besar SSD gitu kan ya. Yang senantiasa setiap bulannya selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk dikontribusikan, Masya Allah ya, berjalannya program-program di Rumah Muslim ini. Nah, kabar gembira yang pertama untuk segenap keluarga besar SSD. Insya Allah nanti malam kita akan ada meet up kembali dengan gurunda kita Ustadz Musim Al-Fatih. Maka siapkan waktunya, siapkan segala sesuatunya, kopinya Pak Komar, susunya, martabaknya, bolehlah ya. Karena nanti malam kita akan ketemu dengan sang guru kita Ustadz Musim Al-Fatih di program meet up ataupun program pertemuan khusus untuk keluarga besar SSD ya, karena salah satu keberkahan kita bergabung di grup SSD yaitu selalu ada pertemuan rutin setiap bulannya untuk ngobrol, sharing session, dan tentunya akan mendapatkan kebahagiaan keceriaan daripada guru dan juga tim dari Rumah Muslim ya. Dan kabar gembira yang kedua nih, ayah bunda abang kakak semuanya, karena alhamdulillah di Rumah Muslim di bulan Agustus akan ada kelas intensif ya, yang dikasih tajuk yaitu 2 kelas secara langsung dalam 1 pekan, akan digelar 2 kelas. Yang pertama ada kelas bab muamalah, yang kedua ada kelas bab dengan tajwid. Nah ya, kelas intensif ini akan launching, mudah-mudahan kita doakan aja ya sesegera mungkin gitu kan ya, dan akan running pada bulan Agustus insya Allah ya bunda.
Dan bocorannya lagi nih, untuk keluarga besar SSD, dua kelas ini insya Allah semuanya akan mendapatkan beasiswa. Masya Allah. Siapa-siapa nih yang mau dapat beasiswa? Masya Allah ya. Ini kelas-kelasnya dalam-dalam banget, kelas muamalah, kelas tajwid, dan juga dihadiri oleh guru-guru yang sangat fundamental dan luar biasa. Tentunya belajar kita bukan serem, tapi malah menjadi asyik gitu kan ya. Kalau belajar Sunda asik kan, ya mudah-mudahan untuk memahaminya juga lebih mudah ya. Maka beberapa benefit yang dapat dirasakan oleh keluarga besar SSD, ya satu ada juga pertemuan secara eksklusif, yang kedua juga beberapa kelas terkhusus, kelas yang akan kita launchingkan di bulan Agustus. Insya Allah untuk keluarga besar SSD akan mendapatkan beasiswa. Masya Allah. Maka ayah bunda abang kakak semuanya, Bunda Yeni, Pak Komar, dan Sadayana, gitu kan ya. Silahkan siap-siapkan dulu segera gitu kan ya untuk on fire nih di bulan Agustus karena banyak program yang akan dilaksanakan ya. Dan bagi ayah bunda abang kakak yang mau bergabung tentunya di grup SSD, kumaha tukang carana ada abdi ge hoyong kenging beasiswa. Mangga ya bunda abang kakak, nanti tinggal chat aja ke Ara gitu kan ya. Sebagai admin dari kami, silakan dikepoin apa saja benefitnya, apa saja yang harus dilakukan, bagaimana caranya. Boleh tuh ya. Boleh tuh ya. Silakan nanti. Nah, itu nomor kontak ke Aranya. Boleh dikontak ya Bunda ya, dikepoin tuh ya. Dan mudah-mudahan insya Allah semua juga untuk sama-sama kita berjuang belajar dan juga berjuang untuk dakwah, menyebarkan pemahaman-pemahaman kepada seluruh penjuru masyarakat dimanapun berada ya. Dan Abdul mengucapkan terima kasih banyak kepada yang bunda abang kakak yang sudah bergabung untuk menjadi bagian keluarga besar SSD. Dan jangan lupa juga nih, apalagi kelas eksklusif yang rutin mah grup SSD udah beasiswa bingit, udah free pisan ya. Tinggal aya kahoyong lawenya Bunda Yeni hadir Bunda dia setiap hari gitu aja. Ya Senin sampai Minggu terus we ngaji tiap sabutinya udah cukup dengan registrasi. Tapi kalaupun grup SSD Kang atau itu mana bulanan mah terus rutin biasa tapi abdi hoyong sedekah subuhna. Oh, atuh mangga teh pisan, mangga pisan ya. Moal dilarang-larang bade sedekah mah atuh sok wae, bade ayeuna ge Pak Komar, sok mangga atan nomor rekening teh siap gitu kan ya. Kantun buka handphonenya, mobil bankingnya, kantun klik we dia di scan barcode tanya. Hatur nuhun pisan ya Bunda Abang Kakak semuanya dan insya Allah pas eksklusif pekan ini juga akan menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter yang ahli di bidangnya tentunya, apalagi pembahasan pekan ini kita akan membahas terkait dengan nih pergigian. Pergigian siapa ayo yang giginya bolong? Siapa yang giginya karehol? Apa itu karehol Pak Komar? Ya, berganti tajuk sehat mulut, selamat tubuh. Rahasia gigi dan gusi sehat sampai akhir hayat bersama dokter Muhammad Syafaat nih selama 2 hari, 3 hari lah mungkin dengan Jumat ya kalau tidak ada halangan. Kita akan belajar bersama beliau. Maka yang belum mendaftarkan diri segala mendaftarkan diri ya. Daripada di kerangkeng ia gigiku kawatnya. Insya Allah lah dengan belajar ilmunya tidak hanya gigi kita yang sehat tapi badan kita juga bisa selamat. Masya Allah. Tabarakallah nih. Siapa yang sudah pada daftar untuk kelas eksklusif pekan ini? Selain keluarga besar SSD, coba pengen tahu nih siapa aja nih yang mau selalu sehat giginya dan lain sebagainya ya. Masya Allah. Saya Kak, Masya Allah. Mantap. Yang belum daftar, yuk segera mendaftarkan diri karena memang jujur aja ya mudah Bang Kakak ya. Kalau sengaja kita privat ataupun konsul kepada dokter secara khusus, wow, itu spektakuler banget ya. Bayarnya. Perawatannya juga gigi itu wow, luar biasa banget Pak Komar ya. Tapi insya Allah dengan hadirnya program di Rumah Muslim, semoga ini menjadi bahan solusi untuk ayah bunda abang kakak. Bagaimana cara supaya giginya juga tetap sehat ya. Yuk ayah bunda abang kakak semuanya, pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di halaman ke-247 mulai ayat 96 sampai dengan ayat ke-103. Dan pagi hari ini kita akan minta bantuan kepada Uni Fitria di Bandung untuk membacakan terjemahnya. Mangga Bunda Uni Fitriati Bandung. Monggo.
Surat Yusuf 248 ya Kang ya. 248, 247 Bunda ya? 247 ya. Siap. 247. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 96. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. 97. Mereka berkata, wahai Allah, wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Ayat 98. Dia Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dia yang maha pengampun, maha penyayang. Ayat 99. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Ayat 100. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat 101. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh. Ayat 102. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ayat 103. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Sadaqallahul Azim. Makasih ya Kang. Oke, Uni Fitria, hatur nuhun. Yuk ayah bunda kita semuanya, karena corona kita sudah nampak hadir di tengah-tengah kita untuk membedah ayat per ayat nih terkait dengan tema pagi hari ini yang senantiasa sangat luar biasa. Rahasia itu luar biasa ya. Dan tema pagi hari ini yang sama-sama diangkat keajaiban itu memang nyata ya Bunda Bang Kakak ya. So sebelum itu mari sama-sama kita simak dulu video baper berikut ini. Selamat menyaksikan. Hati-hati bagi teman-teman itu yang sering sekali sakit gigi, giginya bolong, gusinya berdarah, selalu sakit gusi. Ada hubungan yang erat antara kesehatan gigi dan gusi dengan resiko kita itu kena serangan jantung. Terutama gigi dan gusi dengan resiko serangan jantung. Ini ada studi yang dari ratusan ribu orang sampai ribuan, sampai ada systematic review-nya dan segala macam. Ini bahkan ada satu studi yang lumayan baru di tahun 2022 atau 2023 ini. Mereka itu nemuin bakteri-bakteri yang terutama di dalam mulutnya kita itu, di dalam darah orang-orang yang kena serangan jantung, yang punya penyakit jantung. Dan bakteri-bakteri itu ada di dalam penyumbatan itu. Gusi dan gigi itu sangat-sangat mencerminkan apa yang kita konsumsi. Kalau kita itu konsumsinya sampah, udah pasti kesehatan mulut, gigi, dan gusi kita itu parah. Kesehatan gigi dan gusi kita itu parah, bakteri-bakteri itu bakal masuk ke dalam pembuluh darah kita dan ngerusak semua dari dalam. Jadi pastiin kesehatan gigi dan gusi teman-teman itu oke. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يا
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk, mana semangat paginya keluarga Roma Muslim? Coba, mana semangatnya keluarga Rumah Muslim? Rumah ilmu untuk semua. Masya Allah, Pak Komer, dan lain sebagainya luar biasa. Yuk, guruna kita sudah nampak hadir tengah-tengah kita, ya Bunda Abang Kakak, maka nggak lama-lama. Kepada guruna kami tercinta yang akan membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini, sudah kangen ya. Kepada guruna kami tercinta, Ustaz Muslim Al-Fatih, falyatafaddal alaihi masykura. Ya, nuhun jazakumullah khair Kang Abdul yang sudah membuka dengan penuh semangat dan antusias seperti biasa ya. Izin membuka dengan salam doa terbaik. Semoga yang menjawab salam dengan semangat dan antusias Allah lunasi hutang-hutangnya. Allah berkahi segala urusannya. Allah lancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat hidayah. Dan dengan nikmat hidayah inilah kita terus bisa hadir di majelis ilmu baik online maupun offline ya. Karena hadirnya kita di majelis ilmu bukan karena kita senggang. Karena banyak yang senggang tapi juga nggak sempat ngaji ya. Hadirnya kita di majelis ilmu bukan karena kita sehat, karena banyak juga yang lebih sehat tidak juga hadir. Hadirnya kita di majelis ilmu bukan juga karena kita paling kaya raya, paling banyak uangnya, ya. Karena di luar sana banyak yang lebih kaya tapi tidak juga ngaji. Lantas siapa yang hadir? Yang hadir yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala berkahi sehingga masih bisa menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya ya. Kalau kita ngikutin kesibukan dunia ini, Masya Allah. Selalu ada urusan yang harus diurus, selalu ada agenda yang harus dikerjakan. Tetapi semoga dengan selalu menyempatkan setiap pagi membahas ya satu halaman, satu insight ya, satu pelajaran dari Al-Quran menjadi sumber keberkahan. Karena para ulama sepakat sumber keberkahan dalam kehidupan adalah Al-Quran. Itulah kenapa semua yang terikat dan terkait dengan Al-Quran pasti menjadi paling berkah. Ya dari 12 bulan Komariah, bulan apa yang paling mulia? Bulan apa yang paling berkah? Jawabannya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dan paling berkah? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Kenapa Ramadan menjadi bulan paling mulia, paling berkah? Karena bulan tersebut, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ya. Dari 365 malam dalam setahun, malam apa yang paling berkah, paling mulia? Apa Pak Komar malam pertama? Bukan dong. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar paling mulia, paling berkah? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, di malam kemuliaan. Jadi semua yang dekat, semua yang terikat, semua yang akrab dengan Al-Quran menjadi makhluk yang paling mulia insya Allah. Makanya berharap ya kita terus istiqomah untuk mempelajari halaman demi halaman dan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kisah Nabi Yusuf ya yang sebenarnya straight to the point karena mohon maaf saya tidak bisa seperti biasanya harus ada agenda ke Bogor dan acara di Bogor cukup pagi. Bagi kawan-kawan yang tinggal di Bogor, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Kahfi, insya Allah jam ya pagi ini ya, makanya mungkin saya hanya sebentar membersamai kajian pagi hari ini, ya, membersamai
santri. Jadi santrinya ribuan katanya ya. Saya belum pernah ke sana juga. Tapi semoga menjadi sumber keberkahan bagi kawan-kawan yang mau ketemuan langsung, ketemu aja di Pondok Pesantren Al-Kahfi Bogor. Masya Allah ya. Dan pagi hari ini kawan-kawan, kita akan membahas tentang keajaiban itu nyata. Jadi kalau kita membahas kisah Nabi Yusuf di ayat 97 tadi ya, dimulai dari ayat 96 sampai seterusnya, kesimpulannya satu, bahwa semua perjalanan para nabi itu nggak mudah. Betul ya? Ya enggak dong Pak Komar ya. Semua perjalanan nabi itu nggak mudah, tetapi selalu berakhir indah gitu ya. Kacamatanya bulat kata Pak Komar ya. Masya Allah. Jadi kawan-kawan, kita boleh cek ya, kita boleh cek semua kisah para nabi, termasuk kisah Nabi Yusuf, itu kan nggak mudah di awal, bener nggak? Dibuang ke sumur, dijadikan budak, di penjara, masya Allah itu ya. Eh, Dan pada akhirnya sampailah halaman ini, sampailah ayat 96 dan seterusnya yang menceritakan mulai happy ending, mulai kisah-kisah yang enak tuh mulai mulai diceritakan. Ya, Nabi Yusuf kemudian ketemu ayahnya, posisinya ketemu ayahnya dan saudaranya Bunyamin dalam keadaan sudah jadi pejabat ya, dalam keadaan sudah sehat, lebih berdaya, Masya Allah. Makanya yuk pagi hari ini mungkin karena waktunya sangat singkat ya, saya akan lebih fokus membahas tentang bagaimana agar kita pun meraih keajaiban seperti Nabi Yusuf mendapatkan keajaiban. Pengen nggak kawan-kawan mendapatkan keajaiban seperti Nabi Yusuf? Mantan narapidana dibuang di sumur tiba-tiba menjadi penguasa, ya, menjadi menteri, koordinator segala urusan. Ketemu bapaknya dalam keadaan kaya raya, pejabat, ya. Ramai gara-gara kacamata ganti aja lah ya. Jadi fokusnya kacamata. Nih. Kayaknya lebih bagus ini ya. Iya, kan saya tadi kemarin cerita, saya beli kacamata satu dapat dua. Masya Allah, ya luar biasa ini. Jadi daripada membazir, saya pakai dua-duanya. Kayaknya menyesuaikan jamaah. Kalau jamaahnya 40 tahun ke atas, mungkin pakai ini cocoknya ya. Iya, saya lupa ganti kacamata. Karena saya mau ke Bogor, yang saya isi anak-anak SMA, saya pakai kacamata tadi. Ini kan anak-anak SMA tahun 90-an, jadi kurang cocok pakai kacamata yang tadi, lebih cocok yang ini ya. Iya, menyesuaikan lah, menyesuaikan jamaah yang menyimak ya. Baik kawan-kawan. Iya, Masya Allah. Tentu lebih bagus yang sekarang karena menyesuaikan pandangan Anda kan, pandangan Anda pandangan tahun 90-an, 80-an ya, Masya Allah. Baik. Coba yang ingin mendapatkan keajaiban, keajaiban itu apa sih kawan-kawan? Keajaiban itu secara sederhana sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak masuk akal. Betul tidak? Ya, sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak masuk akal dan itu dialami oleh banyak orang-orang soleh para nabi yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran dan kita akan menemukan satu pola. Satu pola get the miracle bagaimana mereka mendapatkan keajaiban dalam kehidupan seperti kisah yang tadi dibaca oleh Uni Fitria ya, Masya Allah banget ya. Kebayang nggak kawan-kawan perasaan Nabi Yusuf ketika udah lama banget gak ketemu bapaknya ya. Eh, Bahkan bapaknya mengira sudah nggak bisa bertemu lagi dengan Nabi Yusuf, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala izinkan Nabi Yusuf bertemu lagi dalam keadaan lebih mulia ya, ya, dengan ayahandanya, dengan orang tuanya. Kira-kira menurut ayah bunda nih, perasaan Nabi Yusuf gimana? Menurut Anda? Coba digambarkan kalau Anda jadi Nabi Yusuf nih, dibuang dulu di sumur, dijadikan hamba sahaya, kan sempat tuh Nabi Yusuf itu dijadikan budak gitu ya, di penjara, waduh luar biasa sendirian,
jauh dari orang tuanya. Kemudian tiba-tiba di halaman ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Yusuf bisa bertemu dengan orang tuanya. Ajaib gak kawan-kawan? Ajaib gak kira-kira? Setiap kita tentu punya kisahnya masing-masing, ya. Mungkin ada yang masuk ke dalam sumur hutang, ya. Ada yang masuk penjara pengkhianatan, oh, luar biasa, penjara pengkhianatan. Ya, berbagai macam lah duri-duri kehidupan. Karena kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah penuh duri, ya wajah-wajah penuh ujian ya. Setiap orang beriman apalagi pasti banyak ujian dalam kehidupan. Tapi yuk bareng-bareng. Kenapa sih kisahnya selalu happy ending? Nah, ya, kenapa sih kisahnya selalu bahagia di akhir? Nabi Yunus juga sama. Kalau kita cerita Nabi Yunus ya sama juga. Ya dicuekin sama umatnya, dimakan ikan, dibawa ke dalam lautan di tengah malam. Ya, tapi sama happy ending. Akhirnya apa? Beliau selamat, kemudian umatnya beriman. Ya Masya Allah. Nabi Musa, apalagi kisah Nabi Musa, betul tidak? Dibuang waktu kecil ya. Kemudian setelah dewasa jadi buronan Firaun, harus jalan kaki dari Mesir ke Madian ya. Tapi sama endingnya. Musa menjadi pemimpin Mesir, Fir'aun dan bala tentaranya Allah binasakan. Kisah Nabi Muhammad juga sama. Diusir dari Taif, ya, sempat hampir terbunuh ketika mau hijrah ke Madinah sampai harus bersembunyi di Gua Thur. Tapi endingnya sama ya, melalui berbagai macam peperangan, perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Bahkan di perang Uhud Nabi hampir terbunuh ya, hampir meninggal dunia, bercucuran darah dari wajahnya. Tapi happy ending, Mekah menjadi negara Muslim, Islam tersebar kemana-mana, Masya Allah. Jadi yuk bareng-bareng ya temukan polanya supaya kita bisa mendapatkan apa yang para nabi dapatkan ya. Jadi kalau hari ini hidup kita diusir ya, dikhianati, terlilit hutang dan lain-lain ya, ini bukan akhir kawan-kawan. Ini hanya bagian dari episode kehidupan seperti para nabi pun mengalami itu dalam kehidupannya. Ya, oleh karena itu izin share screen ya. Karena waktunya terbatas, saya 6:30 harus sudah berangkat dari sini karena cukup jauh Bogornya ya. Saya belum pernah ke sana juga. Oke, saya izin share screen. Sudah nampak belum kawan-kawan? Sudah nampak? Sudah nampak tapi belum ini ya, sebentar. Ya, karena menarik sekali membahas tentang keajaiban ya. Karena seperti judulnya, keajaiban itu nyata kawan-kawan. Ya. Dan kata keajaiban itu beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ajaib itu bahasa Arab kawan-kawan. Ajaib itu bahasa Arab. Ya. Di surat Hud misalnya ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berkata, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun. Ini cerita tentang betapa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan keturunan kepada mereka yang sudah usia lanjut bahkan menepos menurut manusia ya. Makanya ketika disebutkan kamu bakal punya anak, disebutkan inna hadza la syai'un ajib, sungguh ini sesuatu yang ajib, ajaib, aneh ya, diterjemahkan dalam bahasa terjemahan Depag. Jadi ajaib itu sesuatu yang aneh.
Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi ya, maksudnya ayat 9, kalimat ajaib muncul dalam kata ajaba. Ajaba juga artinya ajaib, sesuatu yang mengherankan. Sesuatu yang mengherankan. Kata ajaib juga muncul di surat Al-Jin ayat 1 dalam bentuk ajaba juga. Jadi ajaib, ajaba artinya sama. Aneh, mengherankan, dan dalam ayat ini surat Al-Jin ayat 1 disebutkan yang menakjubkan. Ya. Kenapa kita butuh keajaiban? Karena saya pastikan ayah bunda pasti punya masalah dari salah satu judul ini. Betul tidak? Ada yang masalahnya spiritual, emosional, hubungan dengan seseorang, kesehatan, finansial, ya. Macam-macam. Kita pasti punya ujian, hanya beda judul ujiannya saja. Ya. Maka kata guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ya, itulah kenapa beliau badannya bagus ya, karena beliau ajim, ya. Iya, karena beliau suka nge-gym, ya, makanya badannya bagus. Masya Allah. Dan begitu juga yang disampaikan oleh Kang Hari Firmansyah, quality of respond menentukan quality of life. Ternyata keajaiban itu hadir karena respon yang benar. Nah, langsung aja kawan-kawan, ya, perhatikan baik-baik, pelan-pelan, tolong catat materi pagi hari ini, karena kalau diaplikasikan dalam kehidupan, miracle come to you. Insya Allah keajaiban akan datang menyapa kita, dan saya pun dan kawan-kawan pasti pernah merasakan dalam kehidupan sesuatu yang bersifat ajaib, sesuatu yang datang tidak pernah disangka-sangka. Pernah nggak sebelumnya kawan-kawan dalam hidup pernah mendapatkan sesuatu yang nggak disangka-sangka dapat? Ya, coba yang pernah bilang pernah di kolom chat. Nah, sering, Masya Allah, kata Bu Citra. Bu Herlin pernah. Sering ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, pertanyaannya kawan-kawan, saya yakin ayah bunda sering mendapatkan keajaiban, minimal pernah. Tapi pertanyaannya, tahukah kita apa pola yang membuat kita mendapatkan keajaiban itu? Ya, polanya apa sih? Ternyata keajaiban tuh ada polanya kawan-kawan. Nggak kemudian datang tiba-tiba. Tidak kemudian datang kebetulan. Karena semuanya by design, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana sih mereka yang mendapatkan keajaiban tuh menjalani kehidupan? Nah, kurang lebih kawan-kawan saya akan memberikan gambaran, ya. Dan gambaran ini tuh hasil dari renungan saya menghayati kisah dalam Al-Quran. Jadi ternyata dalam hidup ini setiap manusia itu memiliki dua pilihan respon ketika punya masalah dalam kehidupan. Yang pertama, respon sesuai dengan akal. Yang kedua, respon sesuai dengan bimbingan wahyu. Ya. Saya ulangi, yang menentukan orang itu mendapatkan keajaiban atau kesusah payahan dalam kehidupannya itu tergantung responnya. Dan responnya itu ada dua pilihan. Nanti kita bahas dua-duanya, dan ibu bapak boleh milih malah ya. Boleh milih yang mana aja, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Yang pertama, respon akal, respon yang sesuai dengan logik ya, sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan logika manusia. Yang kedua, solusi yang mungkin tidak masuk akal karena itu sesuai dengan bimbingan iman dan bersumber dari wahyu. Ya. Saya perjelas lagi lebih detail kawan-kawan. Ternyata hasil merenungi kisah-kisah dalam Al-Quran tuh saya menemukan pola. Ya. Polanya apa? Orang-orang yang punya masalah dalam kehidupan, punya keinginan dalam kehidupan itu selalu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang memilih dengan cara akal, solusi akal, atau respon akal, dan golongan yang memilih dengan respon iman, respon wahyu. Nah, akal itu sumbernya nafsu biasanya. Sedangkan iman sumbernya wahyu. Ya.
Nah, siapa yang memilih solusi jalan akal itu biasanya hidupnya susah payah, tergesa-gesa, gelisah, dan yang paling gak enak belum tentu berhasil. Kita boleh cek deh orang-orang yang hidupnya selalu menggunakan akal. Hidupnya tuh apa? Gak pernah tenang. Bawaannya khawatir bangkrut terus. Bawaannya overthinking terus. Kalau ngerjain apa-apa buru-buru. Ciri-cirinya tuh. Buru-buru. Pengen cepet-cepet selesai. Kalau dagang pengen cepet-cepet untung. Kalau kerja pengen cepet-cepet naik jabatan. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Dan biasanya orang-orang seperti itu jauh dari ketenangan batin. Dan yang paling gak enak sih satu ya, udahlah gelisah, capek, tergesa-gesa. Endingnya belum tentu juga yang dia inginkan Allah berikan. Ya. Sedangkan orang yang memilih jalan iman, nanti kita bahas versi ayat Qur'annya ya, itu banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Biasanya santai, slow living. Ya. Slow living. Nggak terburu-buru, dia yakin bahwa setiap apa-apa yang Allah takdirkan sampai kepadanya akan sampai walaupun terhalang oleh dua gunung. Jadi dia ikhtiar dengan tenang karena dia yakin apa yang Allah takdirkan pasti dia akan dapatkan, dan sebaliknya dia yakin sesuatu yang bukan untuk dia ya tidak akan sampai kepadanya. Yang ketiga, tadi tenang ya, yang paling mahal ketenangan. Ya, banyak orang hari ini mencari kesenangan tapi lupa menemukan ketenangan, dan ketenangan itu sangat erat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu kata lain dari keimanan, kawan-kawan. Makanya orang yang punya iman, orang yang betul-betul benar imannya, hidupnya jauh lebih tenang karena dia yakin dia punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Ya. Dan indahnya versi iman ini ketika orang merespon segala masalahnya dengan iman, yang paling enak yang terakhir. Apa itu? Penuh keajaiban. Ya, penuh keajaiban. Yuk kita bahas kisahnya ya, langsung aja kata waktunya terbatas. Ini masih membahas tadi kisah Nabi Yusuf. Saya pengen kisah Nabi Yusuf ini menjadi pola, bukan hanya sekedar kita bahas ceritanya, karena kalau ceritanya sudah jelas tadi dibaca oleh Uni Fitria ya, tidak ada yang sulit dipahami karena itu cerita peristiwa Nabi Yusuf dengan keluarganya. Tapi pagi hari ini saya ingin mengangkat kisah Nabi Yusuf itu jadi pola supaya kita menemukan tangga demi tangga kunci yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf yang tadinya from zero to hero ya, dari nol menjadi pahlawan di keluarganya, menjadi pejabat di Mesir. Ya. Kita mulai kisah yang pertama, kisah keajaiban yang pertama, kisahnya ibundanya Yusuf. Ibundanya Musa alaihissalam. Ya, ibundanya Musa. Siapa yang tahu nama panggilan ibunya Musa? Jawab di kolom chat. Siapa yang tahu nama panggilan ibundanya Musa? Masya Allah, betul ya, Mama Musa. Jangan usah pakai repot ya. Ya, nama panggilannya Mama Musa. Dan mungkin itu terdengar bercanda, tapi itu benar kawan-kawan ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya Umma Musa, wahai Umma Musa. Ya, Umma Musa itu bahasa kitanya Mama Musa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil ibundanya Musa dengan kalimat apa? Ya Umma Musa, wahai ibunya Musa. Ini diabadikan ceritanya di surat Al-Qasas surat 28 ayat 7 sampai 12 lengkap. Nanti kawan-kawan boleh dibuka Al-Qur'annya kalau ingin lebih jelas tentang kisah Nabi Musa. Kisah ibundanya Nabi Musa itu surat Al-Qasas surat 28 ayat 7 sampai 12. Sekarang saya tanya kawan-kawan, apa sih substansi dari kisah yang Allah abadikan di surat Al-Qasas ayat 7 sampai 12? Begini kisahnya. Nah, ibundanya Musa, Mama Musa itu hamil di masa Fir'aun sedang memberikan keputusan bahwa seluruh bayi laki-laki harus dibunuh. Pertanyaannya, kalau Anda jadi Mama Musa, apa perasaan Anda? Hamil di mana
Fir'aun sedang memberikan keputusan bahwa semua bayi laki-laki yang lahir di masa itu harus dibunuh. Kalau Anda ibu bapak semua jadi ibundanya Musa, apa perasaannya? Takut, cemas, gelisah, ya. Apalagi kira-kira? Khawatir, overthinking, apalagi diabetes mellitus, apalagi asam lambung, GERD, mencret, diare. Kan orang kalau tegang bawahnya pengen ke toilet terus, bener gak? Ya mungkin berbagai macam penyakit fisik berdatangan, gak bisa tidur, anemia insomnia, migrain, ya dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda inginkan? Masalah kan? Yang Anda inginkan apa? Kalau Anda jadi Mama Musa, pengen apa? Keinginan tertinggi Anda apa? Emas, tanah, mobil? Bukan. Keinginan tertinggi kita kalau jadi Mama Musa yaitu menyelamatkan bayi. Betul tidak? Nah, sekarang kita bedah. Kalau versi akal, kira-kira apa yang kita lakukan untuk bisa menyelamatkan bayi kita? Ayo jawab di kolom chat. Kalau versi akal, apa yang kita lakukan untuk bisa menyelamatkan bayi kita? Sembunyi. Demo ya, demo nggak ada yang mau ngikuti, orang pada takut sama Fir'aun. Sembunyinya kira-kira paling enak kemana? Yo. Ya versi akal dulu ya, versi akal dulu. Sembunyinya paling enak kemana? Ke goa. Kemana lagi? Goa biasanya ada di mana? Nah, di hutan, Masya Allah ya kan? Dan itu logik ya, karena di masa itu Fir'aun menguasai sepertiga bumi. Jadi mau kabur kemana? Ya paling ngumpet, bukan kabur ya. Kalau kabur kan ke tempat yang jauh. Sejauh-jauhnya masih kekuasaan Fir'aun, maka paling bagus ngumpet menurut akal. Ngumpetnya kemana? Ke gua dalam hutan. Oke, kawan-kawan. Yuk kita praktekkan apa yang kita pikirkan. Mama Musa pun lari ke hutan. Kira-kira larinya tenang apa terburu-buru? Jawab. Kira-kira larinya tenang atau buru-buru? Buru-buru. Buru-buru. Gelisah atau damai hatinya? Hatinya damai atau gelisah? Gelisah. Kira-kira di jalan kalau senggolan sama orang sabar apa ngamuk? Kira-kira kalau di jalan senggolan sama orang sabar apa ngamuk? Ngamuk. Kira-kira larinya mulus apa jatuh-jatuhan? Kira-kira larinya lancar apa jatuh-jatuh? Kenapa sering jatuh? Kenapa? Karena nggak kelihatan jalan ya. Orang buru-buru tuh nggak ngelihat jalan, nggak fokus. Nah, pertanyaannya, katakanlah Mama Musa sudah sampai di hutan, sudah sampai di gua seperti yang ibu bapak sarankan. Ya, pertanyaannya pas nyampe gua di hutan, pasti selamat atau belum tentu? Jawab. Pas nyampe hutan, pas nyampe gua, pasti selamat atau belum tentu? Belum tentu. Solusi macam apa itu? Udah lari capek, terburu-buru, nggak tenang, udah nyampe, belum tentu selamat coba. Itulah kenapa solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan seperti yang kita ucapkan. Ya, betul tidak? Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Mama Musa suruh ngapain? Suruh dibuang bayinya ke sungai. Masuk akal enggak? Suruh dihanyutkan bayinya ke sungai, mana sungainya mengalir ke kerajaan Firaun. Masuk akal tidak? Solusi dari Allah. Menurut akal itu solusi apa bunuh bayi? Menurut akal itu solusi apa bunuh bayi? Bunuh bayi. Kalau kita jadi Mama Musa diperintahkan untuk buang bayi kita ke sungai, kira-kira jawabannya sami'na wa ata'na apa sami'na wa fikirna? Jawab. Sami'na wa ngeyelna wa protesna. Itulah kita. Ya. Sedangkan jawaban Mama Musa sami'na wa ata'na. Singkat cerita,
Happy ending nggak kira kawan-kawan? Happy ending ya. Singkat cerita, Baby Musa pun mengalir ke kerajaan Firaun, kemudian ditemukan oleh permaisurinya Firaun, kemudian diangkat jadi anak kerajaan. Singkat cerita, nggak ada yang bisa ngasih ASI karena ya, permaisurinya Firaun sedang tidak hamil kan, tidak keluar ASInya. Maka diumumkan ke kerajaan siapa yang memberikan ASI kepada bayi angkat mereka digaji besar. Ternyata nggak ada yang cocok. Baby Musa nangis terus. Diumumkan ke wanita Bani Israel di luar kerajaan. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan ASI untuk bayi angkatku? Kata Fir'aun, aku akan berikan gaji besar dan ruangan khusus di kerajaan. Dan seluruh wanita Bani Israel antri mengeluarkan galonnya masing-masing dengan berbagai macam ukuran, tipe, dan warna. Tapi nggak ada yang cocok kecuali satu wanita. Siapa itu? Mama Musa. Baru digendong Baby Musa sudah berhenti menangis. Disusuilah oleh ibunya sendiri tanpa sepengetahuan Fir'aun itu ibunya. Diberikan gaji yang besar di ruangan khusus. Ajaib tidak ibu bapak? Ajaib tidak? Ajaib? Ajaib. Untung Mama Musa tidak ikut saran Anda. Lari ke gua di hutan. Bagaimana nasibnya sekarang itu kalau sesuai dengan saran ibu bapak ya. Begitupun kisah yang cukup epik ya dialami oleh Musa dalam surat Asy-Syu'ara. Nanti ibu bapak boleh cek juga ya, surat 26 ayat 60 sampai 67. Kawan-kawan, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun ketika membawa Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel. Singkat cerita, Allah perintahkan Musa kabur. Pertanyaannya, kalau menurut akal paling enak kabur kemana? Ke laut apa ke hutan? Kalau menurut akal ya, kalau kabur nih, Musa kan suruh kabur nih ke hutan. Perintah Allah, Musa suruh kabur kemana? Ke laut. Dan Anda tahu nggak, laut yang Allah pilih laut apa? Laut Merah. Laut Merah tuh laut lepas yang nggak ada dermaga, nggak ada kapal, dan jauh dari pulau seberang, nggak bisa diakses dengan cara berenang. Kira-kira kalau Anda jadi Nabi Musa, kabur suruhnya larinya ke laut. Kira-kira itu solusi apa jalan buntu? Ya. Solusi apa jalan buntu? Jalan buntu. Kira-kira jawaban kita sami'na wa ata'na apa sami'na wa fikirna? Apa sami'na wa ngeyelna? Mungkin kita akan berkata, ya Allah yang bener aja nih. Masa seluruh lari ke laut? Ini mah namanya bunuh diri dong. Begitu kata orang yang sok tahu, sok pinter. Ya, kita nih sok tahu dan sok pinter. Ya. Surat 26 ayat 60 sampai 67. Dan lihat, Nabi Musa mengikuti perintah Allah tidak? Mengikuti perintah Allah walaupun bertolak belakang dengan akalnya. Nabi Musa tetap memilih imannya. Nabi Musa pun pergi sesuai dengan perintah Allah ke laut. Dan betul, sesampainya di laut Nabi Musa berhenti. Bani Israel rame, Musa, Musa. Pemimpin abal-abal, diikutin kok larinya ke laut. Begitu diabadikan di surat Asy-Syu'ara tuh. Kata Bani Israel, apa kata mereka? Wa inna nahnu namudrakun, kalau begini caranya kita akan tertangkap Musa. Udah selesai kita. Binasa kita. Fir'aun udah makin dekat. Mereka Musa dengan Bani Israel berhenti karena depan laut, belakang Fir'aun. Nah, Musa ini kemana-mana bawa tongkat. Kira-kira menurut akal itu tongkat enaknya dipukulkan ke Musa. Kira-kira tongkat Musa yang biasa Musa bawa, menurut akal paling enak dipukulkan ke Fir'aun apa ke laut? Jawab. Menurut akal itu tongkatnya Musa yang sering Musa bawa, enaknya dipukulin ke Fir'aun apa ke laut? Ke Fir'aun. Benjut-benjut dikit kan lumayan, betul tidak? Sedangkan perintah Allah suruhnya diketokin kemana? Dipukulin kemana? Ke laut. Kebayang gak? Luar biasa imannya Nabi Musa. Dia gak ngeyel. Kalau kita mungkin, ya Allah jangan main-main dong, masa suruh mainan air gitu ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Musa memukulkan tongkat ke laut, Allah nggak ngasih tahu apa yang akan terjadi. Kalau ngasih tahu mah enak nerima perintah itu. Perintah Allah hanya apa? Perintah Allah hanya pukulkan tongkatmu ke laut, titik. Allah nggak ngasih tahu apa yang terjadi. Tapi Nabi Musa yakin perintah Allah selalu yang terbaik untuk hambanya. Betul?
Maka Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut, terbelahlah lautan. Ajaib tidak? Ajaib tidak kawan-kawan? Ajaib. Coba kalau dia ngikutin akal, mukulin tongkatnya ke Fir'aun. Mungkin sekali dia mukul, 1.000 kali dia dipukul. Betul tidak? Iya. Maka kesimpulannya kawan-kawan, ya, satu hal ya, karena waktu sudah 6:30, mohon maaf ya karena saya harus segera berangkat, khawatir terlambat. Kesimpulannya satu, kalau ada masalah jangan kebanyakan mikir. Orang itu stres karena banyak mikir, kurang zikir. Ya, hutang tuh jangan dipikir, dibayar. Pakai dipikir, dibayar. Gimana cara bayarnya? Dua pilihannya. Bayar cara akal atau cara iman. Kalau bayar cara akal, gimana caranya? Ya udah, dagang yang sering, kurang-kurangin timbangannya, ya, jelek-jelekin kualitasnya, mahalin barangnya, biar cepet duit tuh kumpul banyak, versi akal. Udah kekumpul duitnya dicuri orang tuh, versi akal tuh kayak gitu tuh, nyusahin. Terus kalau versi iman, makin kita butuh duit, makin kita ngasih duit. Serius kawan-kawan, saya tuh berusaha maksa ya. Kalau lagi butuh banget, saya tuh maksain buat sedekah. Berat memang, tapi Masya Allah bertubi-tubi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan solusinya tuh datang di luar akal. Ya, makanya ayo kawan-kawan ya, akal kita ini terbatas. Semakin kita menggunakan akal, semakin hidup kita jauh dari ketenangan karena akal kita terbatas. Ya, jadi itu kesimpulan dan itu juga yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih, kalau versi akal, kira-kira maafin saudaranya apa menghukum saudaranya? Ayo, kalau versi akal nih, ketika Nabi Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, kalau solusi akal, respon akal, kira-kira paling enak tuh Nabi Yusuf maafin saudaranya atau dipenjarain semua saudaranya? Wah, dipenjarain, orang dia punya kunci penjaranya, benar gak? Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memaafkan, ya, bahkan menenangkan, udah jangan takut. Kan saudara-saudari Nabi Yusuf kan jadi takut ketika tahu dia Yusuf kan, kaget mereka. Ya Allah, kamu Yusuf, maafin ya. Tenang, aku sudah memaafkan kalian sebelum kalian meminta maaf kepadaku. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, ibu-ibu ini di sini kan suka ada yang jahat ya. Kalau orang jahat itu tiba-tiba bangkrut hidupnya, disyukurin apa didoain? Ya, orang-orang yang dolim sama Anda, yang jahat sama Anda, bangkrut hidupnya tuh. Kira-kira disyukur, puas, makanya jangan jadi orang dolim, digituin. Atau, ya Allah, berikan rezeki dia dari arah yang tidak sangka-sangka, bangkitkan usahanya. Atau kayak gitu, mana coba kira? Kalau menurut hawa nafsu, akal enak yang mana? Hmm? Enak yang pertama apa yang kedua? Yang pertama lah, syukur, puas, makanya jadi orang yang dolim. Rasain lo, bangkrut kan lo, doa orang terdolimi mustajab. Begitu, itu solusi akal. Ya. Dan apakah dengan solusi akal hati menjadi tenang? Enggak, kawan-kawan. Kita hatinya akan kotor, hati kita akan gelisah. Tapi kalau kita mendoakan, Masya Allah, dia pun akan terharu nggak kira-kira? Terharu nggak? Ya Allah, Uni Devi makasih ya, padahal saya udah jahat banget loh sama Uni Devi, sama Bu Lita, sama Bu Herlina, makasih ya di kondisi terpuruk seperti ini semua orang meninggalkan saya. Malah ibu-ibu yang dulu saya dolimin malah baik sama saya, tersentuh. Kalau dia sukses kira-kira ingat ibu bapak nggak? Kalau dia sukses lagi, kira-kira tetap jahat apa jadi baik sama ibu bapak? Ya, jawab. Jadi baik, ya Masya Allah. Uni Devi, alhamdulillah usaha saya bangkit lagi nih, ada emas 1 kilo buat Uni Devi tuh, dapat emas 1 kilo kan, Masya Allah. Respon iman tuh selalu ujungnya keajaiban. Betul kawan-kawan ya, betul ya. Ya walaupun ibu bapak balas kedoliman dengan kedoliman tuh boleh ya, itu namanya kisos. Tapi tentu respon keajaiban tidak begitu. Respon keajaiban adalah respon membalas keburukan dengan kebaikan. Begitu kawan-kawan. Dan semoga kisah Nabi Yusuf ini memperkuat pemahaman kita tentang bahwa ada Allah sebaik-baik perencana. Jika ada orang yang kemudian tidak baik, cukuplah balasannya dari Allah. Tugas kita hanya membalas dengan kebaikan. Barakallahu fikum, terima kasih. Saya serahkan ke belakang Abdul dan Dede bayinya, ya, Masya Allah, yang sudah mulai digendong ya. Bermohon dan mohon maaf, izin pamit karena harus melakukan perjalanan. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya.
melanjutkan kisah Nabi Yusuf insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Karena gurunda kita lagi ada amanah lain yang akan berangkat. Ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Dan insya Allah nih perjalanannya, insya Allah kita akan lanjutkan di hari besok ya tentunya ya. Ya, oke ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Oke, ayah, bunda, abang, kakak semuanya, tapi tetap aja, insya Allah, walaupun ngaji sama gurunda kitanya akan dilanjutkan besok, tentunya dengan perjalanan lebih seru lagi. Tapi untuk giveaway, jangan sampai dilewatkan. Kita sudah menyiapkan kembali produk Umadu, yang insya Allah hari ini disponsori oleh Bunda Suryati, yang mudah-mudahan kita doakan, yang senantiasa selalu mensupport kebahagiaan, selain juga ngaji, tapi mendapatkan giveaway-giveaway. Ya, silahkan dipersiapkan ya. Are you ready ayah bunda? Jawab pertanyaannya mudah aja kok ayah bunda abang kakak ya. Ayah bunda abang kakak aja tinggal menyebutkan saja nih kira-kira pertanyaannya Quranic Vibes di hari Kamis akan membahas ataupun melanjutkan ayat berapa sampai ayat berapa? Nah, itu pertanyaannya. Mudah banget. So, ayah bunda abang kakak semuanya cek lagi Qurannya pasti kan? Ngecek lagi Qurannya kan? Yuk, 2 menit dari sekarang kita laksanakan. Masya Allah. Quranic Vibes hari Kamis besok akan dilaksanakan ataupun melanjutkan perjalanan ayat berapa sampai ayat berapa. So, ayah bunda bang kakak, silakan. Duh, jadi cicil. Diam banget. Nanti ya, nanti itu. Sama wawa di rumah muslim. Silakan ayah bunda. 2 menit ya waktunya. Silahkan. Nih ya. Surat udah jelas nih surat Yusuf ya. Ayat berapa sampai ayat berapa kita akan belajar pada hari besok bersama Uma kembali. Silakan 1 menit terakhir. Ayo bunda banggakan semuanya. Masya Allah, luar biasa semangat nih. Masya Allah. Siap. Oke. Tinggal 30 detik terakhir. Ayo bunda banggakan semuanya. Silakan dimanfaatkan waktunya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, besok. Betul. Oke. Ayo bunda banggakan semuanya. Oke, waktunya 1, 2, 3. Oke, selesai. Ya, Masya Allah. Selesai nih. Oke, ayo bunda abang kakak semuanya. Dan alhamdulillah nih, jawabannya betul ya. Kita besok akan melanjutkan di surat Yusuf ayat 104 sampai dengan ayat 111. Masya Allah. Dan ternyata yang dapat pada kesempatan pagi hari ini ternyata Hokage ini. Penghuni lama nih yang mendapatkannya. Alhamdulillah dari sekian purnama, dari sekian giveaway. Aduh, Hokage baru pada dapat ya. Alhamdulillah Bunda Fitri Welindra 3 rot ya. Atur nuhun Bunda. Ya, selamat. Nanti tinggal chat aja ke admin Ara untuk kayak Bunda men-sharekan alamatnya ya. Bunda Fitri mah tuh kita sering lain di candang mungkin malah dipastikan di langsung seueur kayaknya. Jangan lagi giveaway berikutnya, Masya Allah. Barakallahu ya Bunda Fitri ya. Terima kasih rezeki Bunda Fitri di pagi hari ini ya untuk mendapatkan giveaway. Dan ayo Bunda bangga Kak, insya Allah kelas intensif. Tajwid dan juga muamalah
insya Allah dengan sepenuh semangat, dengan sepenuh hati, sepenuh kegembiraan, keceriaan akan dibuka mulai pendaftarannya per hari ini. Ya, silakan ya Bunda, stay tune aja di grup-grup Rumah Muslim. Tunggu link pendaftarannya nanti akan di-sharekan sama tim admin. So, jangan sampai kita ketinggalan tidak ikut. Sayang banget ya. Sayang banget nih, 1 minggu kan ada 2 kali pertemuan, 1 kelas muamalah, 1 kelas tajwid. Dan seru akan dibersamai oleh guru-guru yang luar biasa lah tentunya ya. Dengan ilmuwan yang sangat luar biasa. Ya, ayah bunda abang kakak. Hatur nuhun pisan, hapunten pisan. Pagi hari ini kita tidak full sampai pukul 7 ataupun lebih. Ya, alhamdulillah insya Allah besok akan dilanjutkan lagi sama Uma. Ya kita doakan sama gurunda kita dimudahkan dalam perjalanannya, disehatkan, ya ayah bunda ya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari besok. Oke? Yuk, mari sama-sama kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dengan sama-sama kita membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ya bunda abang kakak semuanya. Sampai jumpa lagi di esok. Abdul Besar Guru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.